Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online daring ya. Universitas Telkom, mata kuliah keamanan jaringan informasi. Jangan lupa untuk absen masing-masing yang sudah ada di sana. Nah, untuk materi silahkan akses di Classroom. Oke, silakan dimulai. Beberapa slide untuk Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer. Untuk tema kita hari ini pembahasannya adalah digital forensik ya. Untuk materi nanti silakan ya, bisa diakses di Classroom untuk bahan belajar maupun bahan pengembangan lebih lanjut untuk materi tersebut. Oke, kita mulai. Nah, ini gambar dari penelitian digital forensik. Apa itu forensik dan komputer forensik, secara tujuan, proses dan lainnya nanti bisa kita bahas ya.
Untuk dapat bekerja teknik forensik, seorang kandidat harus memiliki setidaknya gelar sarjana dalam ilmu bidang forensik atau natural science alam. Untuk ini biasanya untuk yang memang bidangnya untuk forensik ya. Nah, program ilmu forensik menawarkan berbagai bidang spesialisasi dan forensik digital adalah salah satunya. Walaupun para sarjana sering dicari, banyak pebisnis memilih individu yang memiliki gelar master ya, untuk mengenai forensik tersebut ya. Nah, siswa yang mengambil studi di program ilmu forensik dengan penekanan forensik digital menyelesaikan kursus di bidang keamanan cyber ini. Untuk gambaran umumnya, teknologi dan praktik forensik digital, advance forensik, dan memecahkan masalah di cyber security. Nah, sekarang di tahun 2021, banyak perguruan tinggi dan universitas menawarkan program ilmu forensik melalui pembelajaran jarak jauh karena memang sekarang masanya online ya. Nah, terkait hal itu dalam hari maaf kami akan memberikan lebih detail lengkap tentang apa itu pengertian digital forensik agar lebih tahu ya. Untuk awalnya kita lebih tahu dulu adalah pengertian digital forensik. Nah, berarti forensik digital dalam bahasa Indonesia ya. Digital forensik di sini didefinisikan sebagai proses pengawetan, identifikasi, ekstraksi, dan dokumentasi bukti komputer yang dapat digunakan oleh pengadilan hukum. Ini lebih ke pemerintahan ya. Kalau untuk forensik itu lebih ke hukum. Digital forensik adalah ilmu menemukan bukti dari media digital seperti komputer, ponsel, server, atau jaringan. Nah, ini misalnya kita sering lihat ya di kasus-kasus di berita itu ada kejahatan forensik, kemudian mereka juga untuk mencari bahan atau bukti tersebut mereka melalui berbagai macam media ya. Nah, tergantung kasus tersebut menggunakan apa. Misalkan menggunakan ponsel ya, nanti ponsel akan dicari ya untuk jejaknya. Kemudian kalau menggunakan komputer mungkin ada di jaringan ataupun di servernya. Kalau memang misalkan katakan pinjaman online yang ilegal itu ya, biasanya seperti itu salah satu contoh itu bisa dicari untuk bukti-bukti terkait mengenai kejahatan tersebut di dalam servernya ataupun di jaringannya. Ini memberi tim forensik teknik dan tools alat terbaik untuk memecahkan kasus terkait digital yang terbilang rumitnya. Memang kasus untuk digital tersebut memang lebih rumit dibanding untuk kasus yang konvensional seperti halnya misalkan penjambretan ataupun pembunuhan ya. Itu kan jelas-jelas ada buktinya, bukti nyata ya, realnya. Beda dengan untuk terkait forensik tersebut, itu kan kejahatan yang ada di digital, itu agak lebih rumit. Perlu untuk diketahui juga bahwa digital forensik ini dapat membantu forensik untuk menganalisis, memeriksa, mengidentifikasi, dan menyimpan bukti teknologi digital yang berada di dalam jenis perangkat elektronik. Nah, jadi memang kita itu harus lebih berhati-hati ya di dalam menggunakan, karena teknologi sekarang ini memang serba menggunakan teknologi canggih ya, ada di internet semuanya ada, tapi kita harus bijak dan lebih smart lagi dalam menggunakannya, karena sedikit salah saja itu bisa menjadi sebuah bukti tuntutan. Misalkan ya kita membuat postingan yang ternyata itu melanggar hukum, nah itu nanti akan panjang urusannya. Maka dari itu lebih berhati-hati ya. Misalkan kita komentar di sebuah postingan orang lain tetapi ternyata itu melanggar hukum, itu pun bisa dijadikan sebuah bukti forensik ya. Untuk forensik ini sering dikenal dengan akronim ya, atau jargon digital forensik. Ilmu forensik digital merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berfokus pada pemulihan dan investigasi materi yang ditemukan di
perangkat digital terkait cybercrime. Nah, istilah forensik digital pertama kali digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer. Akan ini nanti ya. Nah, sejak itu dibuat untuk menyelidiki perangkat apapun yang dapat menyimpan data digital. Itu awalnya memang seperti itu dulu ya. Tapi zaman sekarang karena memang teknologinya semakin canggih, itu rupanya bisa dijadikan untuk penelitian tidak hanya mengenai perangkat saja, semuanya ya, mengenai kejahatan yang ada di internet yang melalui jaringan itu juga bisa dijadikan sebagai acuannya. Nah, forensik digital secara umum adalah proses mengidentifikasi, melestarikan, menganalisis dan mendokumentasikan setelah memang terbukti ataupun semua bukti-bukti itu baru bisa didokumentasikan nanti untuk forensik digital tadi. Ini seringkali dilakukan untuk menyajikan bukti di pengadilan jika diperlukan. Kalau memang nanti pada saat sidangnya misalkan ya ternyata itu bisa dikumpulkan, kita dokumentasikan bukti-bukti tersebut ya, baru nanti pada saat untuk pembelaan dan lain sebagainya di dalam suatu pengadilan itu bisa dijadikan sebuah bukti. Apa itu komputer atau komputer forensik? Nah, dimaksud dengan komputer forensik ini adalah cabang forensik digital yang berfokus pada penggalian bukti dari komputer. Terkadang kedua klasifikasi forensik ini digunakan secara bergantian. Nah, tujuan utama forensik komputer ini adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, melestarikan, dan menganalisis data dengan cara menjaga integritas bukti yang dikumpulkan sehingga dapat digunakan secara efektif. Nah, ini terutama diterapkan dalam kasus hukum seperti yang dinyatakan menurut kumpulan para pakar atau ahli, yaitu The United States Computer Emergency Readiness Team atau USCERT ya. Itu contohnya. Untuk lebih tahu mungkin nanti bisa kalian mengenai USCERT ini bisa kalian kembangkan ya untuk materi dari saya, ditambahkan dengan referensi terkait mengenai hal itu. Untuk sejarah digital forensik sendiri, memang meskipun kejahatan komputer pertama kali dilakukan pada tahun 78 ya, ini pada zaman dulu ini sudah ada kejahatan cyber, ternyata baru pada tahun 90-an setelah itu menjadi istilah yang diakui. Kemudian pada awal abad ke-21 muncullah kebijakan nasional tentang forensik digital. Para penegak hukum terbilang agak lambat dan memahami perlunya menerapkan teknik forensik pada komputer dan peralatan teknologi. Sebagian besar terkait sejarah awalnya sendiri yaitu pada tahun 1970-an sampai 80-an ini, di mana pelopor digital forensik awal adalah orang-orang yang bekerja di polisi atau lembaga penegak hukum federal dan yang kebetulan merupakan penghobi komputer. Nah, ternyata awalnya seperti itu ya, sehingga sekarang bahkan untuk kejahatan di forensik tersebut itu memang paling sering ya, paling banyak ya, bisa dikatakan seperti itu. Adapun salah satu bidang pertama yang menjadi perhatian penegak hukum adalah penyimpanan atau data storage. Nah, karena penyidik lebih lama bekerja untuk menyimpan dan menganalisis dokumentasi daripada tersangka. Nah, seperti itu ya. Untuk caranya silahkan nanti dibaca, ini banyak sekali. Kemudian untuk tujuan menggunakan forensik sendiri itu paling umum adalah untuk mendukung atau menyangkal hipotesis di pengadilan pidana atau perdata, misalkan dalam suatu kasus ya tentunya. Nah, secara khusus berikutnya ada tujuan dan penggunaan serta penerapan digital forensik yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada kasus pidana, melibatkan dugaan pelanggaran hukum dan lembaga penegak hukum dan pemeriksa forensik digital mereka. Kemudian untuk kasus perdata melibatkan pelindungan hak dan properti individu atau perselisihan kontrak antara entitas komersial yang mungkin melibatkan bentuk forensik digital yang disebut penemuan elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-discovery. Pakar forensik atau digital forensik juga dipekerjakan oleh sektor swasta sebagai bagian dari tim keamanan cyber dan keamanan informasi untuk mengidentifikasi penyebab pelanggaran atau data breach, kebocoran data, serangan cyber, dan ancaman cyber lainnya. Untuk pakar forensik itu tidak hanya untuk dalam hal hukum di pemerintahan atau kepolisian ya, tapi ada juga yang di dalam sektor swasta ya, mengenai keamanan di suatu perusahaan tersebut, misalnya ya, kebocoran data, serangan cyber, dan lain sebagainya. Untuk fungsi forensik sendiri ini
perlu kalian ketahui ya, digital sering digunakan dalam investigasi kriminal dan pribadi. Secara tradisional, ini terkait dengan hukum pidana di mana bukti dikumpulkan untuk mendukung atau meniadakan hipotesis di dalam depan pengadilan. Nah, adapun bukti yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dari pengumpulan intelijen dan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menghentikan kejahatan lainnya. Sebagai akibatnya, data yang dikumpulkan mungkin disimpan dan standar yang tidak seketat forensik tradisional. Untuk proses digital forensik, seperti yang ini yang tadi dijelaskan, ada sejumlah model proses digital forensik yang menentukan bagaimana pemeriksaan forensik harus mengumpulkan, memproses dan menganalisis data. Oleh karena itu, tahapan forensik digital biasanya terdiri dari 5 proses dan tahapnya. Untuk yang pertama ada identifikasi, kelestarian, analisis, dokumentasi, kemudian dipresentasikan. Nah, ini masing-masing di sini ada penjelasannya ya. Untuk identifikasi sendiri adalah langkah pertama dari proses forensik ya ini ya. Proses ini merupakan mencakup hal yang bukti apa yang ada, di mana disimpan, dan terakhir bagaimana disimpan dalam format apa. Identifikasikan terlebih dahulu. Kemudian untuk kelestarian, ini dalam fase ini data diisolasi ya, diamankan dan disimpan agar tidak hilang. Ini termasuk mencegah orang menggunakan perangkat digital sehingga bukti digital tidak rusak karena harus disimpan ya. Tahap seperti ini dinamakan tahap kelestarian atau sustainability. Kemudian ada analisis. Pada langkah analisis ini langkah ketiga ya, akhirnya berfungsi fragmen dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Namun mungkin diperlukan banyak loop atau pengulangan pemeriksaan untuk mendukung teori kejahatan tertentu ya. Jadi kita analisis mungkin tidak memerlukan banyak sedikit waktu ya, tentunya banyak waktu ini untuk analisa. Dan yang keempat, dokumentasi. Proses dokumentasi ini, catatan dari semua data yang terlihat harus dibuat ya, didokumentasikan. Ini membantu dalam menciptakan kembali tempat kejadian perkara TKP dan meninjaunya. Melibatkan dokumentasi yang tepat di TKP bersama memotret, membuat sketsa dan pemetaan TKP, pendokumentasian. Yang terakhir kelima ada presentasi. Pada langkah terakhir ini dilakukan proses peringkasan dan penjelasan kesimpulan, di mana semua terminologi yang diabstraksi harus mengacu pada detail yang terbilang spesifik. Seperti itu ya, itu adalah langkah dari 5 tadi ya. Kemudian jenis dan macam tipe digital forensik ada berapa ini? Yang pertama ada disk forensik, ini berkaitan dengan mengekstraksi dari media penyimpanan dengan mencari file yang aktif, dimodifikasi atau dihapus. Dan ada network forensik terkait pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan komputer untuk mengumpulkan informasi penting dan bukti hukum. Ada wireless forensik, tujuan utama forensik nirkabel adalah menawarkan alat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari trafik lalu lintas jaringan nirkabel pada saat itu, mungkin ya, bisa seperti itu. Kemudian ada database forensik, cabang forensik digital yang berkaitan dengan studi dan pemeriksaan database dan data terkait kasus misalnya di kejahatan forensik tersebut. Kemudian ada malware forensik, menangani identifikasi kode atau kode berbahaya untuk mempelajari muatannya, virus, worm dan lain sebagainya, termasuk malware ya, malicious software ya, malicious software, maaf. Dan ada email forensik, menangani pemulihan dan analisis email, termasuk pesan email, kalender, dan kontak yang dihapus. Berikutnya ada memori forensik, berkaitan dengan pengumpulan data memori sistem dalam bentuk mentah dan kemudian mengukir data dari raw DAM. Dan ada PON forensik, ponsel atau PON forensik ini terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis perangkat seluler mobile. Nah, ini membantu untuk mengambil kontak telepon dari SIM, log panggilan, SMS, dan MMS, keluar audio, video, dan lain sebagainya. Contoh dari digital forensik,
seperti ini untuk di datanya ya. Organisasi komersial telah menggunakan forensik digital dalam beberapa jenis contoh masalah ya. Ada pencurian kekayaan intelektual, spionase industri, perselisihan dalam pekerjaan, investigasi penipuan, penggunaan internet dan email yang tidak pantas, tempat kerja, masalah terkait pemalsuan, investigasi kebangkrutan, masalah terkait dengan kepatuhan regulasi. Dan apa saja pekerjaan dan bidang forensik atau bidang forensik? Di sini ya bisa dikatakan mayoritas pekerjaan di bidang forensik ini digital terletak di sektor publik ya, dalam penegakan hukum, lembaga negara atau nasional atau untuk laboratorium kejahatan, meskipun yang terakhir mungkin dijalankan secara pribadi dan dikontrak dengan lembaga publik. Berapa gaji? Nah, ini gajinya bermacam-macam, kalau soal ini berbeda-beda di tiap negara ya tentunya. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan penjelasan tadi, forensik komputer, tujuan fungsi ini bahwa komputer forensik dan digital forensik adalah proses mengungkap dan menafsirkan data elektronik. Tujuan dari proses ini pada umumnya untuk penyimpanan bukti ataupun bentuk aslinya saat melakukan penyelidikan terstruktur dengan mengumpulkan, mengidentifikasi dan memvalidasi informasi digital untuk merekonstruksi peristiwa atau pas masa lalu. Konteksnya paling sering untuk penggunaan dan data di pengadilan, meskipun forensik digital dapat digunakan dalam kasus lain. Nah, forensik digital awalnya digunakan sebagai sinonim dalam forensik komputer, tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan perangkat yang menyimpan data digital. Nah, ketika masyarakat meningkatkan ketergantungan pada sistem komputer dan komputasi awan atau cloud computing, forensik digital menjadi aspek penting dari badan penegakan hukum dan bisnis. Pada intinya, forensik digital berkaitan dengan identifikasi pelestarian, pemeriksaan, dan analisis bukti digital menggunakan proses yang diterima dan divalidasi secara ilmiah untuk digunakan dalam dan di luar pengadilan. Nah, ini ternyata untuk digital forensik seperti itu ya. Mungkin bisa menambah wawasan kalian ya. Untuk keamanan sebuah jaringan dan lain sebagainya itu menyangkut hal itu juga. Dan juga seperti tadi saya katakan ya, kita harus bijak dalam menggunakan jaringan ya, entah itu di ponsel maupun di komputer, semuanya ya itu harus sesuai peraturan ataupun jangan sampai melanggar untuk tata cara yang sifatnya nanti akan melanggar hukum. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya mengenai digital forensik dalam mata kuliah keamanan jaringan komputer yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya. Silakan nanti materi diambil di Classroom dan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk lebih lengkapnya, boleh ya. Terima kasih, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.